Baiklah, Ibu Sudah, Bu? Bibas, Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi sudah wabarakatuh. pukul Salam. 21.25 ya, Ibu Abibah. Waalaikumsalam. Ya, Pak Risran, tolong siswa kami Risran Dono, tolong siapkan dan berdoa. Diawali dengan doa dulu, Nak ya. Ya. Ya, Bikin doanya. siap, Bra. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Setelah kita membaca doa, kita awali dengan ayat pendek ya. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Makanya anak ibu hadir semuanya. Kita absen dulu. Rasa-rasanya Risran ada, Helmiana ada, Novia, Hamidah. Alhamdulillah anak ibu rajin semuanya ya. Ya. Baiklah, masih ada ingat pelajaran yang minggu kemarin? Anak kami Hamidah. Apa pelajaran kita kemarin? Itu mengenai melestarikan lingkungan alam. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan alam tersebut? Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Alhamdulillah, berarti anak ibu ya masih ingat dengan pelajaran dan mengulang pelajarannya di rumah, ya. Ya, baiklah. Kita pelajaran hari ini yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Adapun tujuan beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama kita mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa dengan membaca Al-Quran di setiap hari. Kemudian dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu dengan benar serta memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran, ya. Ya, beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga, ya. Rukun iman yang keberapa, anak-anak? Rukun iman yang ketiga, ya. Salah satunya yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, ya, yang keempat beriman kepada rasul-rasul pilihan Allah, kemudian yang kelima hari kemudian, yang keenam beriman kepada kadar baik dan kadar buruk, ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada, ya, baik sebelumnya atau sampai sekarang. Kitab itu ada, ya. Ibu tunggu, Ibu start dulu. Ya. Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama Taurat, ya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, ya. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan Al-Quran
ya diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Adapun ya kitab tersebut wajib kita imani dan wajib kita hafal anak-anak ya. Wajib kita hafal kitab-kitab Allah itu. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran ya. Kemudian kitab Taurat ya. Taurat diturun di Mesir untuk Bani Israel berisi 8 larangan dan 2 perintah. Sedangkan Zabur turun di Darussalam untuk Bani Israel berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmahnya. Kemudian Injil, ya. Injil turun di Yerusalem untuk Bani Israel berisi tentang tuntunan hidup, zuhud, dan isi kitab-kitab sebelumnya. Dan kemudian Al-Quran merupakan ya turunnya di kota Mekah dan Madinah ya untuk seluruh kaum Islam atau kaum muslimin yang berisi tentang akidah ya, hukum, syariah, dan muamalah, dan penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam sebagai pedoman hidup kita yang wajib kita baca setiap hari, ya, merupakan ibadah bagi kita untuk membaca Al-Quran tersebut. Ya, di sini ada ayat, ya, coba dengarkan Ibu membacanya dulu, kemudian atau kita ikuti sama-sama bisa juga, ya. Ya, Ya. Bu. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi ala rasulihi allazi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya ya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan rasanya kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yang ingkar ya. Barang siapa yang ingkar kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Ini surat An-Nisa ini menjelaskan tentang kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan dan maksud dari diturunkan kitab-kitab tersebut agar manusia beribadah ya semata-mata dengan tidak menyekutukan Allah ya. Rasanya jelas ya yang Ibu bilang tadi, Nak? Jelas, Iya, Bu. Tahu, masih ingat kitab Allah tadi ada 4. 4. Ya, coba Siti Jariyah, kitab Taurat itu diturunkan kepada siapa, Nak? Kepada Nabi Musa, Bu. Ya enggak, Bu? Betul, Taurat kepada Nabi Musa. Zabur, Aris Randono? Isa, Bu. Zabur, Nak. Berarti Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kalau Nabi Isa itu Nak Injil. Kalau Helmiana, Al-Qur'annya diturunkan kepada siapa, Nak? Al-Qur'an. Helmiana masih? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, pintar Nabi Ibu, Muhammad yang kayaknya, Ibu. SAW ya. Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi kita semua dan pedoman bagi hidup kita ya. Kita berpedoman dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an disertai dengan hadisnya ya. Kitab Al-Quran adalah sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, Al-Quran merupakan pedoman hidup kita dan penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, baik. Ya, Bu.
Ibu ambil kesimpulan bahwa kita beriman kepada kitab Allah wajib bagi kita semua umat Islam, merupakan rukun iman yang ketiga, ya, salah satu rukun iman yang ketiga. Berarti kalau kita melaksanakan rukun iman berarti kita wajib, ya, melaksanakan rukun iman tersebut yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Yang pertama beriman kepada Allah, malaikat, dan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang kita harus pedoman yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quranlah yang sempurna dari semua kitab-kitab sebelumnya. Ya, saya rasa Ibu cukup sampai di sini materi kita. Tolong diulangi pelajarannya di rumah, Nak. Tinggal sedikit, kita mau ujian. Ya, siap-siap, jangan banyak main HP, Nak, ya. Ya, Bu. Itulah yang Ibu dapat sampaikan. Kita harus belajar tentang kitab-kitab Allah. Jangan mau baca Quran, Nak, ya. Lebih baik kita baca Al-Quran, ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian sudah selesai 5 mahasiswa pada hari ini. Izin, Prof? Iya, silakan. Ya, baik. Jadi saya memberi masukan yang pertama ya, Prof? Ya. Boleh, silakan. Lanjut, Bu. Oke. Secara Terima kasih. personal boleh, secara umum boleh, silakan. Oh, secara umum atau personal kira-kira nih, Prof? Kita masih punya waktu sekitar 35 menit, boleh. Pribadi aja, Bu. Ya. Oh, oke. Secara pribadi, oke. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Yang pertama di sini adalah Ibu Rahmayani. Nah, di sinilah, Prof, terletak the power of mak-mak. Pada malam hari ini kan semuanya adalah mak-mak. Jadi kelebihan mama itu memang memiliki power atau suara yang cukup menarik perhatian untuk siswa. Jadi mereka cenderung semuanya ingin didengarkan, ingin semua harus mendengarkan, harus gitu. Nah, dengan kata harus gitu, Prof. Baiklah, untuk Ibu Rahmayani, izin Prof di sini saya mungkin memberi masukan tahapan pembelajaran yang peer teaching yang mereka lakukan. Mulai dari tahapan awal, mungkin kegiatan awal saya lihat dari Ibu Rahmayani sudah cukup baik. Yang pertama dari komponen kegiatan awal tadi sudah masuk. Ibu memeriksa kesiapan kelas. Ibu meminta kepada siswa untuk pembacaan doa, ayat pendek, lagu-lagu wajib. Ibu juga melakukan ice breaking. Jadi menurut pendapat saya Ibu Rahmayani cukup baik dalam berinteraksi terhadap kegiatan siswa. Mungkin kalau untuk materi nanti saya rasa untuk materinya di sini tentang sujud syukur. Mungkin untuk penjelasannya saya bisa Prof nanti yang lebih ahli lagi mungkin menjelaskan tentang materi di sini. Tapi untuk kegiatan yang pertama peer teaching Ibu Rahmayani secara keseluruhan sudah cukup baik step by stepnya, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai pada kegiatan akhir. Dan Ibu cukup baik dalam berinteraksi terhadap siswa atau anak-anak. Dan rata-rata untuk semua guru di sini memiliki PPT yang cukup menarik perhatian. Yang kedua, Ibu Helmiana di sini juga mungkin saya lihat juga Ibu Helmiana sangat baik sekali dalam berinteraksi, cukup baik sekali. Ibu juga sangat menarik perhatian, sangat memotivasi siswa. Mungkin dari power Ibu, dari suara Ibu, kekuatan suara Ibu itu sangat menarik perhatian siswa. Juga saya lihat juga dari PPT Ibu cukup baik sekali. Mungkin juga ini materinya materi tentang balik. Materi balik itu biasanya memenuhi minat siswa yang cukup tinggi karena mereka tidak mengetahui materi ini kan. Jadi ada rasa penasaran tentang materi balik ini. Jadi di sini juga Ibu cukup sangat jelas menjelaskan materi tadi.
untuk kegiatan awal itu saya rasa juga Ibu udah cukup baik. Sampai pada akhir kegiatan penutup, di situ Ibu menampilkan juga evaluasi dan simpulan dari materi yang sudah Ibu tampilkan. Untuk yang ketiga, Ibu Novia, secara keseluruhan saya lihat sih, mungkin ya itu tadi awalnya saya bilang itu adalah the power of emak-emak. Jadi suaranya memang powernya, kekuatan suara emak-emak itu memang mereka tuh kita ini gimana supaya mereka harus mendengar kita gitu. Nah, jadi memang itulah kelebihan kita ya Pak. Maaf Prof, mungkin itu hanya curahan ibu-ibu sedikit. Untuk Ibu Novia dengan suaranya yang lemah lembut, tapi saya rasa juga cukup menarik perhatian dari siswa. Di sini juga saya lihat PPT dari Ibu Novia juga cukup menarik juga. Kegiatan awal dimulai dari kegiatan awal masuk komponen-komponennya mulai dari baik pembacaan doa, terus kegiatan ice breaking dan lain sebagainya. Terus dalam penjelasan materi juga sudah sangat baik. Dan terakhir saya lihat dalam kegiatan penutup juga Ibu Novia juga menampilkan menyajikan evaluasi kepada siswa yang ada. Ibu Novia juga memberikan LKPD. Saya lihat di sana tadi LKPD Ibu cukup menarik siswa. Baiklah, untuk yang keempat Ibu Siti Jariah. Sama dengan sebelumnya, ibu-ibu yang sebelumnya juga, ibu-ibu di sini cukup baik berinteraksi. Untuk kegiatan awal dulu. Untuk kegiatan awal juga step by step-nya sudah Ibu lakukan dengan baik juga. Selanjutnya terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan pendapat saya. Kalau misalnya kita materi surah itu jangan kita berfokus kepada satu anak. Jangan hanya satu anak membacakannya, tapi kita minta mereka untuk sambung ayat tersebut. Terima kasih untuk Ibu Siti Jariah. Selanjutnya untuk kegiatan yang terakhirnya Ibu Siti Jariah, mungkin tadi agak waktunya juga mepet Bu ya. Saya rasa Ibu sudah memahami bagaimana menutup kegiatan pembelajaran yang benar. Jadi kalau kegiatan pembelajaran yang benar itu pada intinya kita harus mengevaluasi materi yang sudah kita berikan kepada mereka supaya mereka mengingat, dan biasanya kita memberikan latihan atau LKPD sebagai pengingat materi yang sudah kita berikan. Ya, baiklah, untuk yang terakhir Ibu Habibah di sini mungkin saya lihat mungkin yang agak grogi malam hari ini mungkin Ibu Habibah. Penilaian saya, mohon maaf ini Prof, ini pendapat saya ini. Yeah. Jadi dalam kegiatan awal tadi sudah adalah sebagian komponen-komponennya, mulai dari pembacaan doa, surah pendek. Untuk mengecek kehadiran juga sudah ada. Cuman dalam kegiatan inti tadi saya lihat kayaknya Ibu kurang berinteraksi kepada siswa gitu. Nah, Ibu berfokus kepada materi Ibu, step by step materi Ibu ya. Itu hanya kritikan saya sedikit kan. Terus PPT Ibu tadi mungkin agak terlambat Bu ya, jadi mungkin agak kurang, jadi agak grogi mungkin kok ini ya sambungannya mungkin sinyal ya dak Bu. Jadi mungkin hanya itu pendapat saya. Mungkin untuk bagian penutupnya saya rasa udah cukup terpenuhi, mungkin hanya ditambah dikit. Ibu bisa melihat dari kawan-kawan yang sebelumnya yang tentu Ibu juga bisa menilai kekurangan saya di mana, ini yang kita lihat di teman gimana gitu. Iya, Bu. Mungkin hanya itu Prof pendapat dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Baik, terima kasih Ibu Raini Jannah. Saya juga mau berikan masukan, tapi saya hanya melengkapi sisi-sisi yang perlu saya perkuat dari Ibu Raini Jannah tadi. Iya, Bang. Secara umum dari 10 orang ini saya melihat pertama
eh, apa namanya performance-nya atau kinerjanya, artinya mengajarnya secara umum ini adalah baik ya, baik. Betul ya, cuman tadi si Ibu Habibah yang agak grogi memang. Tapi saya kira ini kan apa namanya peer teaching ya atau ujian ya, mungkin memang grogi, tapi dalam prakteknya di lapangan saya kira yang berhadapan tiap hari dengan apa namanya muridnya atau siswanya, saya kira tidak seperti itu. Nah, pada intinya kan sebenarnya sasaran daripada peer teaching ini, walaupun dulu ibu atau bapak sudah pernah peer teaching bagi yang dari terbiah ya, ya saya kira itu pengulangan saja, cuman desain kurikulumnya aja yang berbeda, yaitu menjadi kurikulum merdeka belajar. Makanya ada beberapa penyesuaian baik dari sisi istilah maupun penekanan dan orientasi kurikulum itu sendiri. Nah, karena itulah maka peer teaching ini mungkin kami berikan masukan ya. Jadi itu pertama ya, secara umum sudah bagus kinerjanya, artinya penampilannya. Persepsinya saya kira itu harus variatif. Jadi tidak terpaku pada satu persepsi yang ibu tampilkan, karena biar macam manapun, baik bapak atau ibu yang mengajar di SD ataupun di SMP di Merangin itu, pada intinya setiap hari berhadapan dengan siswa atau murid. Nah, karena itu variasi dalam melakukan persepsi itu juga menjadi daya tarik. Ya, apakah itu dalam nanti bentuknya ada ice breaking misalnya, tapi minta tolong juga teman-teman yang tampil tadi jangan salah istilah kalau menggunakan bahasa asing ya. Tolong di cross check betul bagaimana cara membacanya ya. Nah, itu jadi itu kenapa kita ini pendidik mentransfer ilmu, jadi tidak boleh salah. Nah, itu. Jadi diupayakan tidak boleh salah. Kalau salah jangan terulang lagi nanti salahnya. Gitu kira-kira. Nah, dari sisi intonasi, setiap guru itu secara ideal itu memang suaranya harus kuat, ya. Jelas ya. Kenapa? Melalui pita suara kita inilah anak itu bisa menangkap materi pelajaran atau pokok pesan dengan mendengar menggunakan telinganya, ya kan? Coba kita bayangkan daya tangkap anak dengan kemampuan mendengarnya itu yang berbeda, kemudian posisi tempat duduknya berbeda, jumlah siswanya yang banyak, boleh jadi ada kebisingan ataupun suasana kelas yang riuh.